Halo pemirsa, apa kabar? Portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau. Namun di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan belum mampu menyentuh kembali ke level 6.900-an. Beberapa sentimen positif yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini cukup beragam, terutama dari sisi domestik, di mana BPS merilis data inflasi yang melandai secara tahunan, kemudian juga data PMI manufaktur yang kembali di posisi ekspansi pemirsa, di mana penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh beberapa perbankan big cap kecuali BMRI yang hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Kemudian di sisi lain saham-saham berbasis komoditas atau batu bara masih melanjutkan pelemahan. Namun ada yang cukup menarik, momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk saham-saham pertambangan batu bara saat ini di tengah pelemahan yang terjadi dan potensi dividen jumbo di tahun 2022. Dan kembali bersama saya David San Oval, inilah IDX Session Closing selengkapnya untuk Anda. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini, di mana ditutup di zona hijau dan di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan pemirsa. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 6.838.916. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau, bahkan di sepanjang sesi pertama pada siang tadi indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan signifikan dan menyentuh ke level tertingginya di 6.893.184. Namun tampaknya level ini tidak mampu dipertahankan hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.849.708. Di penutupan sesi kedua masih berada di zona hijau dengan penguatan lebih ke arah terbatas di 0,34% pemirsa dan ditutup di level 6.862.258. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan berikutnya kita akan coba lihat pemirsa beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita akan langsung saja ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,40%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,51%, LQ45 menguat di 0,49% dan ditutup di level 941.056. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Transportasi dan logistik menguat di 1,71%. Konsumsi primer juga menguat di 1,39%. Teknologi hari ini kembali menjadi pemberat di 0,33%, disusul oleh sektor energi yang melemah di 0,19%. Sementara saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers dan mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini dan menopang penguatan indeks harga saham gabungan dari perbankan big cap dikontribusi oleh BBRI menguat di 4.680, kemudian juga BBCA menguat di 8.500, Antam ditutup di level 2.370 dan MRT juga menguat di 2.980, 80 maksud kami. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini dikontribusi oleh perbankan big cap BMRI tampaknya bergerak di zona merah sendirian jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya ditutup di 9.725. Adaro melemah di 2.950, Medco juga tertekan di 1.375. Aces setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya, hari ini ditutup di zona merah di level 482. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana update dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana posisi Nikkei menguat tipis di 0,07% di 2.346,88, STM menguat di 0,17% di 3.371,53, Kospi menguat di 1,02% di 2.449,80, dan Hang Seng menguat di 0,60% di 21.973,37.